Yo guys, balik lagi sama gue Rizal Mametin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian One Inch dan Phantom ya. Jadi banyak banget yang request One Inch gimana setelah kemarin ngepump sampai 116.000 ya kan, sama Phantom seperti apa. Jadi coba kita ulas kali ini ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke Bitcoinnya ya. Jadi ini overall ya teman-teman, gambaran dari Elliott Theory ya. Jadi ini di wave 1 besar ke wave 2 besar ya, ABC correction. Kemudian kenapa saya tandain di sini teman-teman 1 2 3 4 5 gitu kan teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari Elliott Wave Theory ya teman-teman ya. Di sini wave dari wave 1 2 ketiganya itu paling panjang ketimbang 3 4 ke 5-nya nih ya teman-teman ya, sebagai perbandingan. Ya, jadi kenapa saya coba ambil untuk Elliott Theory-nya seperti ini ya, wave-nya ya. Untuk wave 3 besar di 5 besar itu adalah puncaknya. Ya kalau menurut saya dari kisaran 74.000 sampai 75.000 dolar ya, itu target dari sebelumnya cup and handle gitu teman-teman ya. Oke, jadi dia lagi berproses ini dari wave 3 kecilnya ke wave 4 kecil, yaitu ABC correction teman-teman ya. Di sini A ya, kemudian di sini B ya. Kemudian di sini coba ke C-nya ya. Jadi C-nya itu kemarin itu di kisaran 58.000 dolar dan sekarang ini belum confirm ya teman-teman ya. Dia membentuk seperti yang namanya falling wedge pattern ya, warna kuning ini. Ya, jadi ini menurut saya wave C-nya ini belum selesai ya. Kalau misalkan kita lihat pun dia mau berusaha nge-break out ya teman-teman dari pattern falling wedge ini, cuman belum berhasil ya. Dia ketahan ya teman-teman, ketahan di resisten yang sebelumnya ini ascending channel ya. Kemudian juga masih struggling di resistennya si falling wedge pattern ini. Jadi berpotensi dia retest kemana? Terdekat ke sekitar 60.000 dolar, next lagi ke 58.000 dolar teman-teman ya. Jadi ini adalah dua support yang kemungkinan besar sekali untuk di retest untuk si Bitcoin ya. Dia belum mampu untuk nge-break nih teman-teman kelihatannya ya. Di sini juga ada MA50 nih. Nih garis warna orange oranye ini teman-teman ya. Ini saya besarin, nah jadi kurang lebih di sini ya tuh ya. Dan ini kemarin ya sampai pullbacknya ke kisaran 57.800 nih. Buset, panjang banget nih guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ada yang iseng-iseng bit buy ya di mungkin kisaran 58.000 dolar lagi lah. Wah, udah langsung profit guys ya. Langsung profit nih. Wah, lumayan sekali gitu kan. Lower candlenya itu panjang banget gitu ya. Bagian lowernya ini shadownya panjang sekali teman-teman ya. Jadi kayak buntutnya ini atau wicknya gitulah teman-teman ya, ke bawah. Oke, jadi terdalamnya ke kisaran berapa? Dia bisa seperti ini teman-teman. Dia nggak kuat nih kan, up terus dia nggak kuat, dia bisa perlahan seperti ini. Retest area supportnya ya, atau dekat-dekat kisaran 56 ribuan dolar teman-teman ya. Jadi area sini masih mungkin sekali untuk di retest. Mungkin dia akan berproses seperti ini teman-teman. Ya, berproses atau mungkin membentuk atau wick seperti ini nih. Ya, jadi panjang seperti ini langsung up rebound cepat gitu. Ya bisa aja teman-teman ya. Jadi itu harus diwaspadai. Kalau posisi sekarang lebih baik sabar dulu nih teman-teman ya. Jadi kelihatannya nih ya belum kuat untuk breakout. Jadi mungkin sekali untuk sekali lagi dia retest ya, atau membentuk lower low ya teman-teman. Di sini ada lower low ya, kemudian lower low lagi ya, bisa jadi dia membentuk next lower low kembali sebelum benar-benar atau kuat untuk breakout ya dari pattern ini ya, falling wedge pattern ini teman-teman ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Lebih baik sabarlah untuk sekarang gitu ya, daripada open posisi sekarang. Tapi kalian bisa analisa kembali, bisa dior kembali, bisa saja analisa saya salah gitu ya. Cuman saya memang di sini merekomendasikan untuk lebih bersabar sedikit lagi ya. Jadi ini untuk sekilas pergerakan untuk Bitcoinnya ya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin dominasinya masih masuk dengan skenario yang kemarin ya, video kemarin dia up dulu ya, kemudian sore ke bawah nih teman-teman ya. Lanjut untuk penurunan ke kisaran 44 dan bawahnya lagi nih ke kisaran targetnya 42,7 ya. Jadi ini adalah dua target untuk Bitcoin dominance terdekat lah ya, support terdekat untuk Bitcoin dominance, dimana itu cukup bagus juga untuk si altcoinnya ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita coba ngebahas yang namanya One Inch ya. Ini One Inch ya. Dia memang kemarin tuh ngepump ya dari 56.000 ya, dia masih sideways kan kisaran 56 55 ya, kemudian ngepump sampai 116.000. Oke, jadi kita bisa lihat ya, dia ini ngebentuk shadow bagian uppernya ini, wah ya. Tiangnya panjang banget gitu kan, langsung gitu dihajar sama pressure seller yang cukup kencang teman-teman ya. Kemudian dia bikin wick lagi ke atas. Kalau misalkan kita perhatikan tarik garis juga di sini ya teman-teman, di area puncaknya dia kemarin itu juga ada yang namanya resistance di sini ya, di sini. Kemudian waktu dia bertahan pun di sini ya, dua kali kesentuh juga teman-teman. Di sini time frame 4 jamnya kisaran 89.000. Kita tarik garis. Ini juga beberapa kali menjadi
tahanan untuk si yang namanya one inch. Oke teman-teman ya, ini mungkin saya tebelin dan warna merah. Oke, kemudian dia supportnya di sini nih ya, kisaran 67-68 ribu ya. Kita bisa lihat lagi di sini ya, beberapa kali juga menjadi tahanan ya, dan menjadi resisten untuk si one inch. Oke, dan di sini pas sekali teman-teman yang namanya ada EMA 21 dan 3. Jadi memang area ini ya, support ini ya, itu juga benar-benar berpas-pasan dengan EMA 21 dan 34 ya, di area sini. Ya teman-teman, jadi yang nanyain support terdekat untuk one inch di berapa ya, di kisaran sini teman-teman, kisaran 67 ribuan sekian ya, sekitar itu untuk one inch. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat untuk Bitcoinnya seperti itu ya, mungkin banyak yang ragu untuk open posisi di area support ini ya. Mungkin kalian nanya support bawahnya lagi ke kisaran berapa bro, di sini teman-teman ya. Kita coba lihat untuk garis besarnya. Ya sebenarnya untuk one inch ya, kita tarik horizontal ray aja teman-teman ya. Dia lumayan stabil bermain di area sini teman-teman, 43 ribuan something gitu teman-teman ya, untuk si one inch ini sendiri. Jadi itu adalah area istilahnya bermainnya si one inch lah ya, menjadi support dan resisten ya, sekitar itu ya. Tapi buat kalian yang mungkin lebih berani ambil posisi lebih atas teman-teman ya, antara 55.000 sampai sekitar 57.000 rupiah ya, sekitar itu antara 56, 57, 55 ya, sekitar itulah teman-teman ya. Jadi ini untuk support one inch ya, dan ini biasanya dia bermain istilahnya tiktokannya lebih enak di kisaran ini, sebelumnya 43.000, 44.000 sekian lah teman-teman ya. Jadi itu area yang bisa kalian pilih, entah di area sini ya, kalian bisa putuskan sendiri ya teman-teman, di sini ya, di sini atau di agak area sini ya. Di sini itu kira-kira berapa nih, kisaran 68.000, 67 ribuan sekian lah teman-teman ya. Next lagi bawahnya kisaran berapa, 55, 56, 57. Lebih bawahnya lagi itu kisaran 43, 44, 42 ribu, sekitar itu ya, untuk support one inch terdekatnya. Jadi kalau misalkan kita lihat pun ya teman-teman ya, kalau dia udah ngepam tinggi seperti ini nih ya kan teman-teman, biasanya kalau misalkan kita lihat sebelumnya, kita bisa lihat polanya nih ya, dia ngepam tinggi begini, akhirnya sor ke bawah ya teman-teman ya. Dia ngepam lagi nih ya teman-teman, akhirnya sor lagi ke bawah. Nah, biasanya setelah ngepam lumayan ya, ini juga nih, ini ngepam lumayan ya teman-teman ya, kemudian dia membentuk double top ya, kemudian drop lagi ya. Jadi masih kemungkinan dia udah up ya, ini sideways up lagi, kemudian dia melanjutkan penurunan terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Mungkin di antara dua area support ini kalian bisa memutuskan ya teman-teman, dan kalian bisa analisa kembali untuk one ini sendiri. Lebih baik sabar nunggu beli di beberapa support bawah, bisa dilakukan aksi cicil beli ya, ketimbang kalian FOMO, wah nih kayaknya one inch udah selesai nih ya, pullbacknya kayaknya bakalan lanjut terbang lagi gitu ya. Kalau menurut saya lebih baik sabar dulu. Tapi kalau misalkan kalian open posisi ya bebas lagi ya, mau open posisi di area sekarang, kalian bisa dior kembali gitu ya. Cuman kalau saran saya sih lebih baik sabar, karena kemarin tuh banyak yang nanya pendapat saya gimana soal si dia udah terbang gini, ya udah sabar dulu gitu ya. Dimana ada kenaikan pasti ada penurunan gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu sekelas untuk one inch. Kemudian kita lihat untuk phantom ya, ini banyak juga nih yang request phantom gitu kan. Oke, jadi kita lihat juga untuk phantom ya, ini rally-nya juga udah lumayan ya teman-teman ya, walaupun dia tidak ngepump seperti one inch seperti itu ya, cuman dia berproses cukup baik ya. Untuk polanya kita bisa lihat ya teman-teman ya, dia membentuk seperti yang namanya uptrend ya. Gimana taunya? Kita bisa lihat di sini ya, ini membentuk higher low ya, dia membentuk higher low kembali, di sini membentuk higher high ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus melihat dia berproses dulu nih. Dia juga kalau misalkan kita telaah lagi, dia membentuk seperti yang namanya double top nih teman-teman ya. Ini double top ya, ini adalah top 1, ini top 2 ya, dan ini adalah bagian neckline-nya dari topnya ya. Dan dia sekarang masih struggling di EMA 34 ya, kalau garis warna merah ini ya. Jadi memang kalau dia nggak kuat ngebreak ya teman-teman ya, istilahnya nggak kuat bertahan lah ya, nggak kuat bertahan dari neckline double top ini, dia OTW kemana teman-teman, di sini ya, kisaran-kisaran ini teman-teman ya. Mungkin saya tandain pakai rectangle aja ya, sekitaran ini ya teman-teman ya. Oke, itu kisaran berapa? Di kisaran 33 ribuan sampai 35 ribuan something lah teman-teman ya. Karena sebelumnya juga menjadi resisten nih, yang kita percayai nextnya menjadi support baru untuk si phantom ini sendiri ya. Jadi dia harus berproses seperti itu teman-teman ya, membentuk yang namanya higher low kembali gitu ya, atau lower high. Di sini saya pakai brush lagi biar lebih enak ya. Jadi setelah dia begini ya, up ya, ini bagian bawahnya dia kemungkinan bisa seperti ini. Jadi ini swingnya naik ya, kemudian tes lagi naik, kemudian tes lagi
untuk confirm naik lebih tinggi lagi teman-teman ya. Jadi itu yang mungkin untuk para holder Phantom ataupun yang mau trading di Phantom harapkan gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah istilahnya area targetnya lah untuk kalau misalkan buat kalian yang mau melakukan open posisi atau istilahnya cicil beli ya teman-teman. Ingat, cicil beli bukan all in teman-teman ya. Tapi kalian bisa dior kembali ya, mungkin area buy-nya atau bagaimana mungkin analisa kalian berbeda gitu ya. Cuman ini menurut pandangan saya teman-teman ya, bisa saja salah gitu ya. Dan kalau lebih bawahnya lagi tuh di kisaran berapa ya? Misalkan di bawah area ini ya, kisaran di area berapa? Kisaran 26 ribuan sampai 20 ribuan sekian lah teman-teman ya. Jadi sebelumnya ini kalau misalkan kita perhatikan teman-teman ya, untuk si Phantom ini sendiri ini menjadi resisten ya. Ini saya perbesar nih ya. Ini menjadi resisten ya teman-teman ya. Nih, area sini menjadi resisten, kemudian menjadi support nih. Ya, ini menjadi support teman-teman. Ya, jadi misalkan dia ngedrop pun lebih bawahnya lagi di sini. Ya, masuk ke area ini teman-teman. Jadi ada dua pilihan buat kalian ya teman-teman, di sini ya dan di area sini. Ya, areanya tadi sudah saya infokan buat yang namanya Phantom retest ke area sekitar berapa lah. Soalnya dia membentuk juga pola double top nih. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pun nih, nih kalau menurut gue kayaknya nggak bakal sampai sini deh bro Bray. Kira-kira lebih atasnya lagi di kisaran berapa? Ya bisa. Kenapa di sini? Kita bisa lihat ya. Di sini itu dia sempat konsolidasi sebentar ya teman-teman ya. Di sini ya, walaupun memang bukan istilahnya support kuatnya dia di sini ya, di sini. Ya, dan dia membentuk wick juga di sini. Di sini itu kisaran berapa? 38 ribuan something. Kalau area neckline-nya tadi sudah saya infokan ya di sini ya teman-teman ya. Area neckline-nya itu kisaran 40.000 sampai 41 ribuan sekian lah teman-teman ya. 40.800 sampai 41.300-an lah teman-teman ya di sini. Nah, ya mungkin saya warna biru. Ini juga warna biru untuk area neckline-nya. Ya, teman-teman ya. Jadi ini untuk area neckline-nya dari si Phantom, ini support terdekatnya, next bawahnya lagi ya, dan dua area yang menurut saya istilahnya lumayan bawah untuk bisa dilakukan aksi cicil beli gitu ya teman-teman ya, untuk si Phantom ini sendiri. Dan dia sudah masuk area oversold ya teman-teman, time frame 4 jamnya. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk daily-nya ya, dia baru udah masuk area overbought ya, dan masih OTW ke area oversold gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini sekilas untuk Phantom teman-teman ya. Jadi yang nanyain Phantom gimana ya, menurut saya masih bagus sekali untuk polanya ya. Setidaknya dia swingnya seperti inilah ya teman-teman, yang saya harapkan sih seperti ini swingnya ya. Entah dia drop di area sini ya teman-teman, ataupun di area yang lebih atas lagi, tadi kisaran 38 ribuan rupiah ya teman-teman. Jadi ini ada 3 area support ya untuk si Phantom ini sendiri ya. Kalian bisa putuskan dan bisa dior kembali teman-teman ya. Kira-kira di area berapa sih kalian mau cicil belinya gitu ya untuk si Phantom ini sendiri, sebelum dia membentuk neo lagi ya, lebih tinggi lagi istilahnya gitu teman-teman ya, untuk si Phantom. Ya, jadi itu teman-teman sekilas. Kalau misalkan dia up lagi lebih tinggi lagi ya, kita misalkan tarik aja pakai Fibo ya teman-teman ya. Dia kalau up lagi bisa setinggi apa sih gitu ya. Kita ambil high-nya di sini ya teman-teman. Saya ambil high-nya di sini ya. Dan low-nya saya ambil di sini. Di area sini low-nya ya yang saya ambil teman-teman ya. Nah, jadi kurang ya teman-teman, kita tarik pakai Fibo aja. Untuk Phantom ini kita bisa lihat ya teman-teman ya, dia memang nge-stuck di area retracement 1,618 teman-teman. Di area situ langsung dia short gitu ya, kena tekanan seller yang lumayan. Misalkan dia retest pun ya, retest ke beberapa area tadi sudah saya infokan ya. Semoga dia masih membentuk yang namanya lower high ya teman-teman ya. Lower high ya, ini low ya, kemudian low lagi dan lebih low lagi, lebih tinggi lagi ya. Kita sebutnya lower high, yaitu adalah uptrend. Jadi seperti ini 1 2 3 4 5. Nah, lanjut lagi seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi itu yang diharapkan. Dan next lagi targetnya ke kisaran berapa? Di kisaran di sini teman-teman, di retracement 2,6 atau sekitar 68-69 ribu rupiah ya, next target untuk si Phantom. Tapi memang dia perlu yang namanya pullback dulu teman-teman ya, pullback untuk bisa confirm yang namanya ternyata dia masih yang namanya uptrend gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan aksi cicil beli di beberapa area, dan kalian bisa dior kembali untuk Phantom ini sendiri, karena banyak banget yang nanyain Phantom gitu ya. Jadi memang overall masih oke, menurut saya masih bagus ya. Kita tinggal nunggu aja dia confirm yang membentuk yang namanya lower high ya teman-teman. Jadi masih confirm untuk uptrend. Itu aja teman-teman, lebih baik bersabar untuk One Inch Phantom dan Bitcoin gitu ya. Gak usah terburu-buru, santuy aja. Dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.